Tidak boleh merasa cukup beribadah aja. Bapak diselamatkan harus jadi murid. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Jadi murid Pak, Bu, jadi murid. Amin. Tidak cukup hanya ibadah, kebaktian. Karena ketika Tuhan selamatkan kita, Dia punya sasaran, Dia punya target, Dia punya tujuan supaya kita jadi murid. Murid ini seorang yang mengerti kehendak gurunya. Ini murid. Murid itu seorang yang mengerti kebenaran, maka dia tinggalkan cara hidup yang tidak benar masa lalunya. Ada yang bilang amin. Amin. Amin ya. Amin. Ya, harus jadi murid. Amin. Amin. Yang sama kau di samping, ayo jadi murid kita. Jadi murid. Iya. Nah, baik. Sekarang begini. Kenapa ada anak Tuhan yang nggak bertumbuh? 2 Timotius 4 ayat 9. Kenapa ada anak Tuhan yang tidak bertumbuh? Tidak bertumbuh berarti mulai mundur. Kenapa mulai mundur? Karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya akan masuk dari sini nanti. Perhatikan, berusaha supaya segera datang kepadaku. Ini kata suratnya Paulus kepada Timotius. Kenapa berusaha datang kepadaku? Aku butuh tenagamu, bantuanmu katanya. Kenapa? Lanjut, 10. Karena yang selama ini yang membantu dia namanya Demas. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krestes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas telah mencintai dunia ini. Kenapa orang tak bertumbuh? Karena hatinya bukan lagi kepada Tuhan, tapi sudah kepada dunia. Uang perlu, tapi uang bukan segalanya. Menyenangkan Tuhan itu segalanya. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, jangan halalkan segala cara untuk dapatkan uang. Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan ibadah karena cari uang. Karena kalau kita mati nanti kita gak bawa apa-apa. Percaya aku bilang. Amin. Amin. Pokoknya jangan pusingkan berkat. Dia bisa ubah batu jadi roti, dia bisa ubah batu jadi emas. Amin. Artinya dia bisa melakukan yang tidak ada jadi ada, yang mati pun dia bisa bangkitkan, yang tertutup dia bisa buka. Amin. Nah karena itu begini, ya saya masuk kepada poin itu, dengar ya. Supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Catat yang pertama, aku ulangi kalimat ini. Yang pertama, catat. Membangun hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan dan firman Tuhan. Saya ulangi ya. Membangun hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan dan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, kita nggak bisa menjadi pribadi yang kuat kalau kita nggak melekat dengan Tuhan. Setuju? Setuju. Bangunlah penyembahan saudara. Gini, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan dan dan kita bisa betah dalam hadirat Tuhan penyembahan. Tahu hasilnya apa? Catat nih. Haus dan lapar akan Tuhan. Di mana yang saudara tahu pernah ada negara yang mengerikan kelaparannya sampai orang-orang itu sudah nggak bisa lagi berdiri, kurusnya hanya tinggal tulang saja kelihatan. Ethiopia. Ya. Bapak pernah kelaparan? Kita pernah lapar, tapi laparnya 1-2 hari ya. Tapi kalau begitu masih bisa kita ambil bayam yang tumbuh liar di depan rumah kan? Kita rebuskan. Kan ada bayam liar itu kan? Iya. Kita rebus, kita makan masih bisa. Kering waktu di Ethiopia itu mengerikan sekali. Kering semua tandus habis. Dan coba perhatikan ketika orang kelaparan. Orang kalau lagi kelaparan, nggak peduli dengan harga diri, nggak peduli dengan etika, dia akan lakukan apa saja untuk dapatkan makanan. Betul? Kalau tiba-tiba ada makanan dilemparkan dari atas, dari helikopter atau dari pesawat, berguling-guling dia siap untuk dapatkan makanan. Itu yang disebut dengan lapar. Kelaparan. Nah, kita nggak bisa menikmati penyembahan kita kepada Tuhan kalau kita nggak lapar. Baru 5 menit udah lihat jam.
Ada penyembahan susah tutup mata. Kalau lagi naik sepeda motor di mobil silakan, jangan tutup mata lah ya, buka mata. Tapi kalau dari penyembahan gini, oh, ini ada apa dengan dia? Nikmati penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang melekat dengan Dia. Amin. Amin. Dengar ya. Ketika kita melatih untuk tinggal di hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan punya rencana hebat atas kita. Yeremia hanya bilang begini, Tuhan punya aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, rancangan hari depan dan penuh harapan. Tapi tahu nggak saudara, ada rancangan khusus yang akan Tuhan lakukan kerjakan padamu. Kita nggak tahu. Contoh, Daud tidak pernah terpikir akan jadi raja. Dia nggak pernah terpikir akan menjadi seorang tokoh di Alkitab. Daud tidak pernah terpikir bahwa dia akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi salah satu orang yang pernah menjadi orang kaya di bumi. Tidak pernah. Yang Daud tahu adalah cuma satu yang dia lakukan, bagaimana dia bisa menyembah Tuhan sambil menjaga 3 ekor kambing domba ayahnya. Katanya dia suka menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan di hadirat Tuhan, tahu nggak saudara? Kita sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu rencana Tuhan yang indah. Makanya saudara duduk di kaki Tuhan itu menjadi hal yang utama. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lah kita bangun hubungan dengan berita-berita. Oh sekarang ini TikTok Shop sudah tutup. Jadi gimana usaha kita? Ekonomi lagi bahaya. Oh, lalu kita mulai khawatir, kita resah. Karena kita bangun hubungan hanya dengan berita ini. Kita nggak bangun hubungan duduk di kaki Tuhan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bangun hubungan di kaki Tuhan. Orang yang bangun hubungan di kaki Tuhan, dia nggak pernah mengalami takut, khawatir, resah. Karena dia percaya dia bisa ubah batu jadi roti. Amin ya. Dunia makin naik. Alkitab sudah katakan dunia akan makin jahat. Tetapi kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Ekonomi akan makin sulit. Kan sedang menuju kepada zaman antikris. Antikris akan ambil alih ekonomi dunia. Kan saya sudah ajarkan. Jadi kalau siapa nggak menyembah antikris nanti nggak bisa makan. Itu bagi orang yang tertinggal nanti. Makanya jangan tertinggal. Coba tepuk kalau bisa. Jangan sampai kau tertinggal waktu Tuhan jemput bilang. Iya. Kalau anda nggak percaya silakan. Bohong tuh bapak itu nggak mungkin. Aku mau tinggal aja silakan.